Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menyapa Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya, pemirsa, Bincang Sehati, kanker kulit itu adalah satu permasalahan di mana terjadinya abnormal pada sel kulit kita. Belum banyak penelitian kemudian yang bisa menjelaskan apa sih permasalahan dari si kanker kulit ini, tapi banyak kemudian pakar yang menilai bahwa hal tersebut terjadi karena terlalu berlebihan terpapar oleh sinar matahari atau UV. Nah, ini juga bisa disiasati oleh kita dengan cara biasanya menggunakan tabir gitu ya, atau sunblock saat misalnya kita ingin berjalan di area seperti pantai ataupun area-area yang dia langsung terpapar sinar matahari berlebih. Nanti kita akan bahas ya pemirsa, apa sih kemudian kanker kulit ini dan bagaimana cara kita mewaspadainya dan menanganinya. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita hari ini, saya akan berbagi terlebih dahulu fun fact seputar makanan yang memiliki khasiat untuk kesehatan kulit kita. Yuk kita baca satu-satu ya. Yang pertama ini ada tomat. Nah, kita tahu tomat ini kan mengandung vitamin C ya. Nah, selain itu juga ada beta karotin atau senyawa beta karotin yang juga memiliki manfaat baik nih untuk kita dari makanan tomat ini. Nah, ini juga bisa kemudian melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari dengan konsumsi yang cukup ya sehari, dan juga ini memiliki senyawa yang terbukti juga dapat mengurangi kerutan atau proses penuaan. Nah, ini adalah makanan-makanan yang bisa kita konsumsi, salah satunya tomat. Biasanya kita di Indonesia mengkonsumsi tomat dalam sayuran, baik itu yang direbus ataupun tadi dalam bentuk seperti misalnya salad yang dia cukup dicuci dan kita konsumsi. Atau ada sebagian yang suka mengkonsumsi tomat ini dengan cara dijus tanpa menggunakan gula. Berikutnya adalah brokoli. Brokoli juga mengandung materi-materi atau senyawa-senyawa seperti misalnya vitamin A, vitamin C, seng yang juga memiliki beta karotin yang memiliki khasiat sama seperti tomat tadi. Nah, brokoli juga diolah di Indonesia biasa akan dibuat sayur, dan mayoritas kalau brokoli itu di sayur ongseng ya gitu. Tapi sebisa mungkin menggunakan minyaknya minyak yang baik karena jangan sampai nanti khasiatnya juga berkurang ya pemirsa. Berikutnya adalah alpukat. Nah, kita tahu alpukat ini mengandung lemak sehat, yang ternyata juga lemak sehat ini memiliki manfaat yang tidak kalah baiknya untuk kulit kita. Bisa dikonsumsi dengan cara misalnya langsung dimakan, langsung dibelah, ataupun tadi di jus menggunakan misalnya gula yang secukupnya, atau tadi susu kental untuk lebih nikmat lagi saat kita konsumsi. Nah, berikutnya adalah ubi jalar. Ini ubi jalar adalah salah satu pakan pengganti nasi di Indonesia. Tapi tidak hanya karbohidrat yang juga terkandung di dalamnya, ubi jalar juga memiliki beberapa manfaat lain atau kandungan lain seperti beta karotin yang juga bisa menjaga kulit kita tetap sehat, terutama dari paparan sinar matahari, karena Indonesia adalah salah satu negara tropis di mana kita tahu juga menjadi potensi terbesar dan juga bahaya begitu ya untuk kita ketika terlalu sering terpapar sinar matahari. Berikutnya adalah paprika. Nah, ini paprika sama dengan tomat ya, kandungannya memiliki vitamin C dan juga memiliki kandungan beta karotin yang juga bermanfaat untuk mengencangkan kulit. Ada paprika merah, terus ada paprika hijau, dan juga ada paprika orange yang juga bisa kita dapatkan di supermarket ataupun di pasar-pasar tradisional. Nah, biasa diolah sebagai acar ataupun tadi sebagai tambahan untuk salad yang biasa kita konsumsi setiap hari di pagi ataupun di sore hari. Kita akan nanti bahas lebih banyak lagi satu persatu dari kandungan makanan-makanan ini yang kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu pemirsa, jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah berbagi fun fact seputar makanan yang bagus untuk kesehatan kulit. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas satu persatu ya manfaat dari makanan-makanan tersebut dan bagaimana sebetulnya cara pengolahan yang baik ya untuk makanan itu. Sudah bersama saya Dr. Raisa Juanda selaku spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar?
Halo, selamat pagi, kabar baik. Baik, dokter, kita akan bahas banyak soal makanan yang memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan kulit kita, dok. Saya akan bantu bacakan satu persatu ya, dok ya. Yang pertama ini tomat. Apa sih kemudian kandungan yang ada di dalam tomat yang kemudian bagus nih dikonsumsi dan bagus untuk kesehatan kulit kita, dok? Oke, jadi tomat ini adalah, makanan yang kaya akan vitamin C dan Hmm, juga likopen. hmm, Nah, likopen ini sifatnya sebagai antioksidan nih, hmm, jadi bisa mencegah sel kanker, bisa mencegah radikal hmm, bebas, mencegah kerusakan kulit akibat terpapar sinar matahari. hmm, Nah, jadi, sangat bagus dan sangat sehat. Nah, tapi likopen pada tomat ini jumlahnya lebih, akan meningkat hmm, kalau hmm. tomat tersebut dipanaskan Oke. dibandingkan dengan dikonsumsi mentah. Oke, justru ketika dipanaskan akan lebih banyak kemudian kandungan senyawa tersebut yang manfaatnya juga bisa banyak dinikmati oleh kita ya. Tapi kadar untuk satu hari itu berapa sih dok untuk kita? Ya, jadi, sebenarnya kalau tomat ini termasuk makanan yang kalorinya bisa dibilang hampir nggak ada atau kita bilang Hmm, nol. hmm, Jadi, konsumsinya boleh agak lebih banyak pun nggak masalah nih, hmm, karena mengingat kalori hmm, yang hampir nggak ada tadi ya, hmm, hmm. gitu. Dan Oke. tadi kalau tomat kan ternyata tomat sehat tersebut akan lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita juga Hmm. nih. Oke, baik. Bersyukur sekali ya yang suka dengan tomat dan olahan-olahannya ya. Karena tadi nol kalori dan kesehatan juga untuk kulit sangat baik gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa bisa mengurangi keriput ya pada kulit kita ya, Dok ya. Betul ya? Ya. Baik. Berikutnya adalah makanan brokoli. Apa sih kandungannya nih untuk makanan brokoli sekalipun ya kita tahu mungkin masyarakat Indonesia tidak begitu favorit mengkonsumsi ini gitu. Oke, jadi brokoli ini juga termasuk sayur yang paling sehat ya, Hmm. karena mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B, Hmm. vitamin Hmm. C, vitamin E, dan mineral seperti kalsium, folat, dan juga zinc. Hmm. Nah, jadi berbagai vitamin dan mineral di brokoli ini juga bisa meregenerasi Hmm. sel kulit nih dan Iya. bisa mencerahkan kulit kita. Hmm. Selain kulit, buat rambut juga sangat baik, bisa Oke, memperkuat akar rambut. oke. Pengolahannya seperti tomat, hanya cukup direbus menjadi lebih baik atau justru yang ini dimakan, langsung, lebih baik gitu? Gimana cara pengolahan yang baiknya, dokter? Oke, jadi kalau brokoli sebaiknya sih, dimasak juga ya, karena Hmm. kalau, dimakan mentah biasanya, kurang kurang gitu bersih. Hmm. Oke. Nah, tapi, diolahnya yang cara yang paling baik adalah dikukus, Oke. atau cara kedua adalah direbus, dan Hmm. jangan terlalu lama, paling Hmm. hanya Hmm. sampai 4 sampai 5 menit aja. Oke, kebutuhan hariannya untuk kita yang beraktivitas padat seperti apa, Dok? Ya, jadi sayur-sayuran dan buah-buahan diperlukan 5 porsi per hari atau Mhm. sekitar 500 gram per hari. Nah, ini terdiri dari, mau dicampur boleh ya, Ya. jadi misalnya 100 gram brokoli, 100 gram tomat, Hmm. nanti Hmm. Hmm. yang lainnya ada buah juga, gitu Hmm. boleh. Hmm. Tapi Hmm. sarannya per hari minimal 5 porsi. Oke, baik. Berikutnya adalah alpukat. Nah, ternyata saya juga baru tahu ya alpukat memiliki khasiat untuk kulit kita. Hanya tahunya bahwa alpukat ini memiliki kandungan lemak sehat yang bagus untuk tubuh gitu. Tapi juga ternyata memiliki manfaat untuk kulit tadi. Seperti apa sih kandungannya, Dok? Ya, jadi alpukat ini Hmm. ternyata kaya kan vitamin C, Hmm. vitamin E, lemak yang baik, dan juga omega 3 nih. Jadi Oke. sangat baik juga menangkal radikal bebas, Hmm. bisa meningkatkan produksi kolagen. Hmm. Oke. Dan untuk konsumsinya sama seperti tadi ya, buah dan sayuran itu ya, tinggal nanti di-mix saja gitu, berapa banyak alpukatnya gitu ya, berapa banyak,
sayuran-sayuran yang lain ya dok ya. Nah untuk pengolahannya kan ada yang masker beberapa gitu ya, menggunakan masker kulit, menggunakan alpukat. Ini khasiatnya akan sama dengan kita konsumsi atau justru tidak memiliki khasiat yang signifikan ketika kita mengolahnya kemudian menjadi masker? Ya, khasiatnya tetap akan didapatkan tetap baik karena Mhm, penelitian mengenai alpukat ini sudah cukup banyak ya. hmm, Dan banyak juga penelitian yang memakai minyak alpukatnya tersebut untuk langsung dioleskan di kulit kita nih. oke. Gitu. Asal alergi Mhm, mhm, sebenarnya boleh dicoba. hmm. Oke, baik. Jadi tadi ya ada juga khasiat yang bisa kita terima ketika mengolahnya kemudian menjadi masker. Nah, karena seru juga tidak hanya dimakan tapi bisa juga kita manfaatkan untuk tadi masker terutama untuk hal-hal yang berbau tadi kecantikan, menjaga supaya kerutan tidak muncul gitu. Ini penting juga sekarang ya. Ini menjadi perhatian bagaimana tetap awet muda walaupun usianya sudah tua. Baik. Nah, Dokter Raisa yang keempat adalah ubi jalar. Nah, ubi jalar kan salah satu makanan pengganti nasi ya di Indonesia. Ternyata tidak hanya mengandung karbohidrat yang bagus untuk tubuh kita, tetapi juga ada manfaatnya untuk kesehatan kulit. Seperti apa sih kandungannya, Dok? Ya, jadi ubi jalar ini juga pengganti karbohidrat yang sangat baik nih Hmm, karena kalorinya lebih rendah dibandingkan ya, dengan nasi. ya. Gulanya pun lebih rendah. Dan selain itu juga mengandung vitamin C. Vitamin C ini bagus banget ya Hmm, untuk hmm, kulit, hmm, untuk kolagen, untuk sistem hmm, imun. Nah, dan ternyata ubi jalar yang warnanya ungu ini juga memiliki antosianin yang hmm, bisa melawan sel hmm, bebas dan zat anti kanker juga. hmm. Oke, Gitu. khasiatnya akan samakah ya. Khasiatnya akan sama kah dok ketika kemudian kita olah menjadi keripik misal gitu? Atau justru tidak ada manfaat sama sekali ketika ubi jalar kemudian kita konsumsi dalam bentuk produk turunan seperti itu? Ya, sebenarnya manfaatnya tetap ada, tapi Hmm, kalau diolahnya dengan cara yang berlebihan ya, seperti ya, contohnya digoreng, itu hmm, akan membutuhkan waktu yang lama nih dibandingkan hmm, dengan hanya direbus. Rebus. Nah, oke, kalau sudah melalui proses yang panjang, biasanya zat-zat yang di dalam nih, vitamin dan mineralnya hmm, akan jauh lebih berkurang hmm, jumlahnya. hmm, Nah, jadi hmm, perhatikan juga nih cara masaknya nih, hmm, sebaiknya juga jangan digoreng. hmm. Oke, sebaiknya jangan digoreng gitu ya. Biasakan kemudian mengolah makanan-makanan sehat seperti ini dengan cara yang benar ya Dokter Raisa ya. Jangan sampai kemudian kita mau khasiatnya caranya salah malah nggak dapat khasiat yang kita mau gitu. Justru malah mendapatkan tadi ya timbunan lemak yang sekian banyak makin banyak hingga kemudian berbahaya untuk tubuh kita. Terakhir dokter, paprika, apa kemudian khasiat dari paprika? Apa kandungannya dari paprika yang memberikan khasiat yang bagus untuk kesehatan kulit kita, Dokter Raisa? Oke, jadi kalau paprika ini juga memiliki berbagai vitamin dan mineral nih. Hmm, Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, memiliki kalsium, seng, dan fosfor juga. hmm, Jadi ini sangat baik ya untuk kulit, mencegah kerutan, mencegah kita terlihat tambah tua. hmm, Bagus juga untuk rambut. hmm, Jadi bisa menguatkan rambut dan juga ada sifat antibakteri yang juga bisa mencegah jerawat. hmm, hmm. Oke. Dan pengolahannya seperti apa? Karena sepertinya kalau di Indonesia paprika bisa dijadikan salad ataupun dimakan langsung gitu ya, tanpa harus diolah atau tadi kemudian menjadi salah satu tambahan gitu saat kita kemudian membuat makanan-makanan seperti teriyaki dan lain sebagainya. Ya, jadi pengolahannya ini memang bisa berbagai macam cara ya. Dimakan langsung pun boleh, seperti dikukus, Hmm, direbus, dipanggang nggak masalah asal tidak terlalu lama. Nah, tapi yang penting juga pemilihannya nih, paprika yang warna mana. hmm, Nah, ternyata yang antioksidannya oke, paling tinggi itu adalah paprika yang warnanya orange oke. dibandingkan dengan yang merah atau yang Oke, jadi beda warna juga beda khasiat ya, dokter ya? Kandungannya juga tidak. berbeda ya? Oke, Ya. baik.
Wah, banyak sekali nih catatan saya hari ini terkait makanan-makanan tadi dan juga manfaatnya terhadap kesehatan kulit kita. Ternyata alpukat juga punya manfaat untuk kesehatan kulit dan bahkan ubi jalar pun sebagai pengganti nasi gitu di Indonesia. Salah satu makanan pengganti nasi memiliki khasiat juga yang tidak kalah baiknya untuk kulit kita baik. Dokter Raisa, terima kasih sudah berbagi informasi kesehatan hari ini. Semoga bermanfaat dan banyak masyarakat kemudian yang teredukasi dengan informasi ini. Terima kasih Dokter Raisa. Selamat beraktivitas kembali, Dok. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa, itu tadi makanan-makanan yang memiliki khasiat untuk kesehatan kulit kita. Di segmen berikutnya kita masih membahas soal kulit, tetapi kita akan membahas apa sih kemudian kanker kulit ini dan bagaimana kita mewaspadainya dan bagaimana kita menanganinya. Kita akan bahas nanti usai jeda ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kami, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan bahas apa itu kanker kulit dan apa penyebabnya. Apakah hanya sebatas dari eksternal dengan sinar matahari dan UV-nya, atau justru ada juga nih faktor-faktor internal yang harus kita waspadai bersama. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Dr. Sukmawati Tansiltan selaku spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Sukmawati, apa kabar, Dok? Pagi, Salam baik. sehat, Dok. Gimana kabarnya, dokter? Baik-baik juga. Baik, kita berjumpa lagi, Dok, dan kali ini kita bahas seputar kanker kulit. Nah, ini kan pas Iya. banget ya dengan penelitian dokter juga yang bahas soal ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke detail tentang si kanker kulitnya, mungkin boleh dijelaskan, Dok, kulit itu apa sih perannya dalam tubuh kita, apa fungsinya sehingga begitu penting kemudian untuk kita perhatikan? Ya, banyak sekali sebenarnya kulit itu kan bagian dari luar ya. Jadi dia bagian dari luar tubuh. Kemudian dia bisa mencerminkan keadaan dalam tubuh kita juga ya. Nah, kulit itu adalah terbesar ya. Jadi organ yang terbesar dari tubuh kita ya. Dan dia itu bisa seperti kayak sebagai proteksi, kemudian bisa mengekspresi, contoh berkeringat, bisa juga berabsorpsi, mengatur suhu tubuh kita, terus mengekspresi keadaan. Sebenarnya itu ya secara umumnya seperti itu. Oke, jadi banyak sekali ya fungsi-fungsi dan harus ditekankan lagi bahwa ini adalah organ yang paling luas gitu ya, yang paling lebar di Ya, dalam sistem tubuh kita gitu dan kita harus perhatikan. Tadi di Ya. segmen sebelumnya, Dok, kita udah bahas nih makanan-makanan apa yang kemudian bisa memberikan manfaat untuk kesehatan kulit. Nah, kita tahu kan sebetulnya permasalahan kulit ataupun penyakit kulit banyak, tapi kita mau fokus ke kanker kulit. Apa sih kanker kulit? Ya. Apa yang membedakan kanker kulit ini dengan penyakit-penyakit lain gitu? Misalnya seperti gatal dan lain sebagainya. Apa secara definisi yang membedakan ini, Dok? Ya, jadi sebenarnya kanker kulit ini kan kita gampang sekali mendeteksinya ya, karena kelihatan di tubuh kita. Jadi misalnya setiap hari kita mandi, kita cuci wajah gitu kan. Jadi itu semua kita bisa lihat kelainan kulit yang ada di tubuh kita. Jadi gampang sekali terdeteksi gitu loh. Mudah sekali dideteksi karena kan kita setiap hari terlihat ya. Beda dengan kanker yang lain yang dimana dia harus melalui cara tertentu baru bisa melihat kankernya ya. Kadang-kadang udah sampai parah baru ketahuan gitu kan. Kemudian kanker kulit itu sebenarnya gitu. Jadi bagian dari kulit yang tumbuhnya tidak normal. Jadi dari pertumbuhannya udah tidak normal. Kemudian penampakannya juga beda sama yang contohnya misalnya tai lalat. Nah, yang harusnya bulat bagus, dia nggak begitu. Kemudian bisa menyebar itu ke samping atau bisa sampai ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah maupun pembuluh limf gitu loh. Itulah sifat dari kanker kulit. Oke, baik. Jadi mudah terlihat ya. Nah, kan kalau di beberapa kasus permasalahan kulit, misal gatal dan kemerahan lain sebagainya itu
biasa muncul di area-area lembab begitu ya. Kalau si kanker Ya. kulit ini dia berpotensi tumbuh di semua area kulit kita atau hanya wilayah tertentu yang dia lebih sering terbuka? Biasanya kan kanker kulit itu ada 3 jenis ya. Jadi Hmm, ada karsinoma sel basal, oke. karsinoma sel squamous, sama melanoma malignum. Kalau karsinoma sel basal itu paling sering di wilayah daerah muka Hmm, ya, dan sering di dekat mata, hidung hmm, atau hmm, mulut. Jadi hmm, kadang-kadang agak susah untuk lakukan hmm, operasi gitu kan. Kalau melanoma kan paling sering dari pigmen. Nah, seluruh tubuh kita kan punya hmm. pigmen. Ya, ya. Jadi kita di mana aja. Hmm, Kalau karsinoma squamous itu kan penyebabnya paling sering dari luka-luka yang lama ya. Jadi ya. sering di daerah bagian bawah tubuh gitu. Jadi Oke. itu kira-kira lokasi yang paling disukai oleh kanker kulit. Oke, jadi ada 3 kategori tadi ya, dan Ya. tiga-tiganya ini memiliki area yang berbeda. Oke, baik, kita akan bahas satu-satu dok untuk yang di area muka. Bagaimana cara kita melakukan identifikasinya nih? Jangan sampai nanti kita salah gitu, jerawat tiba-tiba kita bilang malah Betul, jadi kanker gitu. betul. Ya, beda. Oke, bagaimana dok cara membedakannya? Apakah tadi ada dari sisi warna atau dari bentuknya kemudian yang berbeda Oh, yang bisa kita identifikasi gitu? oh ya, kalau kan tadi ada 3 jenis ya. Jadi Hmm, karsinoma sel basal ya, kita bahas karsinoma sel basal. Kalau dia masih awal ya biasanya dia hanya kayak satu benjolan ya, mhm, kemudian mhm. raba keras. Jadi kita seperti meraba ada mutiara di bawah kulit kayak keras ya. Jadi kalau kita minta Oke, cuci muka, kita teraba agak keras iya, gitu kan. Itu iya, awalnya ya. Kemudian dia agak mengkilap ya. mhm, Mengkilap, kemudian sering ada pembuluh darah dari samping yang mmm, menuju ke puncaknya. Jadi mmm, itu tanda-tanda untuk karsinoma sel basal. Kalau oke, untuk karsinoma sel squamosa, karena sering kan paling sering dari luka. Berarti kalau ada luka kok nggak sembuh-sembuh sih, 3 sampai 4 oke, bulan udah dirawat dengan cara benar kok tidak sembuh. Nah, itu kita curiga ke kanker kulit. oke, Kemudian yang melanoma, jadi yang tadinya yang saya bilang tai lalat, tadi kan mhm, biasanya bulat, iya, bagus. Nah, ini tiba-tiba kok jadi berubah bentuknya, warnanya, menyebar, terus ada kaki-kaki yang dari samping tai lalatnya. Jadi kalau kita mmm, biasa lihat gitu, loh kok biasanya begini, kok sekarang melebar, beda ya. Nah, kalau oh, kita sudah merasakan kok ada beda, ya lebih baik kita konsultasi begitu. oke, baik. Nah, untuk yang karisnoma sel basal ini kan di wajah, dia, eee, apa penyebabnya? Apakah hanya faktor eksternal, misalnya seperti paparan sinar matahari yang berlebih, atau tadi, kita tahu kan sekarang juga tidak hanya perempuan yang make up, tapi laki-laki juga make up. Apakah dari yang hal tersebut juga bisa kemudian menyebabkan kanker kulit, dokter? Iya, jadi penyebab kanker kulit itu bisa karena kan genetik dan Hmm, lingkungan gitu kan. Nah, lingkungan itu paling sering memang paparan sinar matahari ya. hmm, Jadi oke, paparan sinar matahari yang terus-menerus, apalagi kalau terbakar matahari ya, hmm, itu bisa bikin selnya mutasi. Nah, itu yang bisa bikin jadi ke arah kanker kulit. hmm, Kemudian sinar X ya, sinar X, radiasi, itu sinar-sinar ya. hmm, Nah, lalu misalnya bahan kimia, oke, hidrokarbon, nikel, nitrogen, hmm, terus kayak sekarang itu sering wanita sering memakai pemutih ya. hmm, 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 Pemutih itu kan kayak hidroquinon itu kan memutihkan. Nah, tapi hidroquinon kan juga ada efek samping. iya, Karena ada efek samping ditambah lagi dengan steroid untuk mengurangi efek samping. Tapi oke, justru steroid yang dikasih untuk mengurangi efek samping itu membuat kulitnya jadi tipis. Jadi udah kulitnya putih, iya, tipis, pembuluh iya, darah melebar. Kalau kena matahari itu bisa memicu terjadinya kanker ya. hmm, Kemudian bisa dari virus, bisa dari virus yang terutama kayak RNA yang orang hmm, kutil kelamin kalau gede banget itu hmm, bisa lama-lama hmm, mengarah ke kanker hmm, kulit ya. Terus misalnya ada tai lalat yang gede, tompel yang hmm, bawaan. Nah, itu juga hmm, salah satu yang memicu ke arah kanker hmm, kulit ya, cenderung ke arah hmm, situ gitu loh. Jadi oke, memang ada faktor eksternal. itu. Oke, jadi Ya, kebanyakan kemudian eksternal. faktornya eksternal ya, untuk yang tadi ya, Iya, karisnoma sel basal tadi ya, oke. Jadi untuk kita, iya. ini orang Indonesia dengan kulit coklat,
memiliki mimpi kulit glowing ala Korea, sebisa mungkin dipikirkan lagi ya dok ya. Karena tadi pemutih tadi. Lebih bagus kulit berwarna. Kulit berwarna gitu, oke baik. Karena tadi bahaya kemudian ya, bahaya-bahaya yang tadi disebutkan oleh dokter ini harus jadi perhatian loh. Jangan sampai nanti efek sampingnya kita tuai gitu. Baik. Oh ya, yang menarik dok, untuk yang melanoma sendiri, ini kan yang tadi dari misalnya tompel begitu yang melebar. Nah ini faktornya apa? Apakah genetikanya yang membawa atau karena eksternal juga yang lebih dominan? Ya tadi faktor genetika kan ya udah biasa ya, namanya ada keturunan yang ada kankernya, riwayat kankernya. Nah kalau misalnya eksternal contohnya ya kena matahari, terus kalau tompel yang sering misalnya sering kegesek ya, sering luka kegaruk lah, luka lah, nah itu juga bisa memicu untuk dia lebih menjadi suatu ke arah kanker kulit gitu. Jadi harus ya diperhatiin aja, lebih baik kalau ada tompel-tompel memang dibuang aja. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke siapa yang rentan. Kemudian siapa yang rentan dengan permasalahan ini, dengan permasalahan kanker kulit. Ada batasan usia minimum tertentu kah dokter yang harus kemudian sudah mulai mewaspadai? Kalau untuk karsinoma sel basal itu biasa sebenarnya dari waktu masih muda kayak ada cikal bakalnya gitu, yang tadi saya bilang yang padat kayak seperti mutiara. Jadi dari cikal bakal itu waktu masih muda. Tapi nanti kalau udah biasa itu di 40 tahun ke atas, di mana kan udah sering kena matahari. Terus ada rangsangan-rangsangan kayak tadi trauma tadi gitu loh. Jadi memang ada faktor-faktor yang memicu yang bisa lebih cepat terjadinya itu. Jadi biasa pada laki-laki lebih banyak, katanya laki-laki lebih sering kena matahari kan, gitu. Jadi ya faktor matahari, trauma, genetik, seperti tadi secara umum atau bahan kimia misalnya sering kena paparan bahan kimia tadi, hidrokarbon, kayak seperti itu. Oke, baik. Arsen juga, arsenik. Menarik sekali perbincangan kita dok, masih banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti dan juga masih ada pemirsa yang ingin menanyakan langsung dengan dokter. Kita akan tahannya di segmen kedua ya dokter ya. Untuk Anda nih yang mau bertanya langsung dengan Dr. Sukma, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami, DM Instagram kami di @bincang-sehati-tv. Saya harus jeda dulu, saya akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Yuk kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang kanker kulit. Masih bersama saya Dr. Sukmawati Tansiltan selaku spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Sukma, kita sambung ya. Tadi kan sudah ya, ternyata pria kemudian yang lebih rentan ya terhadap si kanker kulit ini karena lebih sering terpapar sinar matahari. Iya, karena faktor pekerjaan mereka juga ya gitu. Nah, kemudian bagaimana kita menakarnya dok? Jangan sampai nanti juga kita malah kekurangan sinar matahari ya. Berapa lama sih kemudian kita boleh terpapar itu, dan di waktu atau rentan waktu jam berapa sih yang kemudian itu baik untuk kesehatan kita, bukan justru sebaliknya gitu? Iya, jadi selama ini kan karena COVID ya, jadi banyak yang dianjurkan untuk berjemur ya kan. Jadi kita berjemur boleh, tapi jangan sampai terbakar matahari. Biasa kita anjurkan kan yang pagi ya, ada beberapa pendapat, ada yang bilang jam 7 sampai jam 9 gitu kan. Nah, terus paparannya sekitar 10 sampai 15 menit gitu loh. Tapi kan rutin gitu loh. Jangan sampai kayak kelamaan tiap hari dijemur tapi lama gitu kan. Jadi ya lebih baik, lebih sering, tapi dengan intensitas yang lebih rendah. Maksudnya pendek aja, jangan kelamaan juga gitu. Oke, baik. Yang dibutuhkan oleh kita untuk membentuk vitamin D. Kalau kita spesifik ke soal profesi gitu, misal petani atau nelayan atau misal pengemudi ojek daring gitu ya, yang mereka harus berkeliling di bawah terik matahari dengan paparan sinar matahari. Nah, ada yang menggunakan atau ada pakaiannya yang tertutup, ada juga kemudian yang misalnya tangannya terbuka, bagian kakinya terbuka. Sebatas apa kemudian kita harus ya dok ya menutup bagian-bagian tubuh kita tadi terhadap sinar matahari yang selalu menyinari kita misal saat kita beraktivitas di luar gitu?
Iya, jadi kalau untuk petani kan susah ya, misalnya disuruh pakai sunscreen itu kan nggak mungkin ya Iya, kan? Karena mereka kalau misalnya pakai sunscreen habis itu cangkul-cangkul udah hilang lagi dok. kecukupan kan. Jadi Mahalan tetap kita sunscreennya daripada anjurkan pupuknya dok ya. betul. Jadi kita bisa pakai misalnya suruh mereka pakai topi, Ya. kemudian misalnya kayak pakai masker, pakai lengan panjang ya kan? Kayak misalnya yang Gojek kan mereka kan pakai jaket, jadi lah itu udah bisa namanya penghemat matahari yang fisik ya, jadi bisa dengan cara-cara menutupi bagian-bagian dari tubuh yang terbakar matahari. Itu salah satu yang paling efektif sih untuk pekerjaan kayak petani, Gojek gitu ya. Jadi kalau suruh pakai sunscreen ya, kalau udah kena keringat ya udah nanti udah Hilang. walaupun ada yang waterproof ya sunscreennya itu bisa hilang gitu. Tapi bagian tangan yang tetap terbuka itu tidak masalah atau justru tetap harus kita tutup? Ya, kan bisa pakai sarung tangan ya Pak ya. Saya Oke. pernah sering pasien datang di sininya hitam, di sininya putih ya. Iya, Karena belang. Iya belang. Gitu. Jadi ya Oke. bisa lah pakai sarung tangan gitu. Itu yang paling efektif lah. Mudah, murah, meriah gitu. Jadi ya gampang gitu. Oke, wah Seperti ini jadi itu. perhatian saya juga nih ya yang riders Kenapa? gitu ya, pengendara ya. Ternyata masa? Ya harus udah, ditutup pakai bukan sarung hanya tangan aja. safety ya tadi, tapi tadi safety Iya. dari sinar matahari gitu. Oke, baik. Iya, betul. Dokter, kemudian kapan kita bisa diagnosa kalau misal kita mengalami kanker kulit? Apakah dari eksternal atau penampakan luar saja sudah bisa kita diagnos atau harus ada pengujian lab yang bisa kemudian menegakkan diagnosanya? Ya, jadi kalau misalnya untuk kanker kulit sebenarnya kan karena tadi di permukaan kulit ya, jadi gampang sekali terdeteksi. Jadi setiap kali kita melihat di kulit kita ada perubahan-perubahan seperti tadi, misalnya ada benjolan, terus ada perubahan bentuk, perubahan warna, membesar, kemudian dia udah mulai gampang berdarah, ada rasa nyeri, perubahan warna. Jadi kita suka bilang kayak A, B, C, D. Ya kan, terus itu yang kadang-kadang harus diperhatikan, jadi supaya lebih cepat ditangani. Karena kanker kulit kalau cepat ditangani hasilnya rata-rata bagus gitu. Apalagi karsinoma sel basal dia jarang sekali metastasis jauh. Biasanya dia hanya merusak di sekitar situ aja. Jadi misalnya ada benjolan, kalau misalnya kita operasi, biasa dengan operasi begitu aja hasilnya udah cukup bagus. Oke, baik. Gitu. Tergantung kasusnya tadi ya, tapi balik lagi kemudian tidak bisa diagnosa hanya dengan melihat, tapi harus kemudian secara intensif dilakukan. Kadang-kadang kita kalau habis operasi, kita misalnya kalau ragu-ragu kita kirim ke laboratorium. Nah, ada yang bilang biopsi. Boleh aja kalau misalnya itu udah kankernya gede di biopsi untuk mengetahui jenisnya yang apa. Walaupun kita udah tahu ini, oh ini pasti kanker kulit, tapi jenisnya apa. Nah, itu kita bisa lakukan biopsi, periksa laboratorium. Baik, gitu. Kita akan buka pertanyaan dari Instagram yang sudah bertanya langsung dengan Dr. Sukma. Ada dari @Randy Saputra, Dok, saya punya tai lalat di bagian punggung. Saya merasa tai lalat ini semakin besar. Apakah hal ini berbahaya dan bisa menjadi kanker, Dok? Nah, silakan Dr. Sukma. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan ini. Dan ini adalah satu pertanyaan yang hampir setiap kali kita kalau ketemu orang yang ada tai lalat, datang selalu tanya, Dok, saya ada tai lalat nih, bahaya atau enggak gitu loh. Nah, itu yang selalu kita ngalamin di praktek pribadi sebagai dokter kulit ya. Dia mereka datang, tanya. Itu pertanyaan umum. Jadi tetap kita ke A, B, C, D tadi. A itu kayak appearance, jadi penampakannya jadi berubah. Yang tadinya licin jadi kasar, jadi berdarah, jadi bleeding. C-nya color, warnanya. Ya, warnanya jadi beda gitu kan. D-nya diameternya makin gede. Terus dia ada kadang lesion satelit ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi itu yang tadi yang secara umum itu biasanya pasien udah pada tahu. Oke, jadi ingat ya tadi ya A, B, C, D ya, A, B, C, D, E gitu ya.
untuk kita tahu Iya. permasalahan tersebut gitu. Jangan langsung panik ketika Iya. ada toilet baru terus muncul lagi Nanti sebelahnya. Langsung panik ya. kalau lagi kalau udah tahu tanda-tanda awal begitu biasanya masih stadium dini, jadi masih bisa diobatin dengan baik gitu. Baik, baik. Nah, sudah ada penelpon nih Dokter Sukma yang ingin menanyakan langsung dengan Dokter Sukma. Saya akan bantu hubungkan ya. Oke, baik. Oke, Selamat pagi, dengan makasih. siapa? Di mana? Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Halo, Ya, selamat pagi. Dengan siapa, Bu? Di mana? di Riau, Bu. Di Riau, Om. Oke. Dengan siapa, Bu? Di Mariana di Riau. Oke, Mariana. Oke, Ibu Mariana silahkan. Apa yang ingin ditanyakan langsung dengan dokter? Mariana di apa? Di Riau. Baik, baik. Ibu Mariana silahkan. Apa yang ingin ditanyakan? Mariana. Apa yang ingin ditanyakan langsung, Bu, kepada Dokter Sukmawati? Silahkan. Gini, Dok. Ada keluhan saya di kulit bercak putih-putih gitu. Gini, Bercak Bu, putihnya Dok. di mana bercak Kan putihnya? aku mau nanya ada keluhan di kulit gitu. Udah adalah sekitar 7 tahun. Oke. Pertama-tama di kaki bercak putih gitu, lama-lama di kaki pertama. Ya. Mulai dari kaki sampai menyebar ke perut sampai ke kuping, jadi menyebar kemana-mana, Bu. Apalah ibaratnya mengatasi gitu obatnya gitu, Dok. Oke, baik. Baik. Ya. Oke, dokter Ya, masih ada yang makasih. mau ditanyakan atau cukup informasinya? Kayaknya sih cukup. Cukup tapi ya. Oke, biasanya baik. Kita akan iya. coba jawab ya, Dok ya. Oke, Ibu Iya. Mariana kita akan coba jawab. Saya tutup dulu sambungan teleponnya, nanti akan dijawab oleh Dokter Sukma ya. Oke, baik. Iya, oke. Baik. Ya, Nah, silakan terima dokter, kasih, gimana dokter? Ya, makasih Bu Mariana ya. Jadi kalau bercak putih, nah kalau putihnya itu kan ada yang putih sampai putih sekali tanpa ada pigmen, paling sering itu adalah vitiligo gitu loh. Nah, jadi itu juga ada faktor, biasanya faktor genetik ya. Jadi faktor genetik di mana ada vitiligo ya. Kemudian faktor penyebab yang lain, misalnya paparan bahan kimia, itu juga paling sering yang bisa bikin kulitnya menjadi putih seperti itu. Kalau dari ceritanya kelihatannya ini vitiligo, karena biasanya kan dari kaki, kemudian menyebar kemana-mana. Kalau bercak putih itu penyebabnya banyak, bisa kayak misalnya panu itu juga, tapi panu kan jarang ada di kaki gitu ya. Nah, terus dia kalau panu biasa di daerah-daerah yang banyak keringat ya gitu. Terus mungkin ada namanya hiperpigmentasi postinflamasi. Jadi karena ada penyakit apa sebelumnya, kemudian dia menjadi putih gitu. Nah, kalau cerita dari Ibu Mariana kemungkinan adalah vitiligo. Jadi kalau misalnya seperti itu, bolehlah nanti Ibu mungkin foto ya, terus dikirim ke Dai TV, disampaikan ke saya. Nanti saya analisa lebih lanjut sakitnya apa, pengobatannya apa, saya bisa bantu ya. Ibu Mariana, jauh sekali. Terima kasih pertanyaannya. Baik. Jadi tadi untuk mengetahui bagaimana proses pengobatannya belum bisa diinformasikan gitu ya dokter ya? Atau Ya, sudah itu ada ada obat beberapa umum yang cara. bisa digunakan? Iya, biasanya ada pengobatan untuk vitiligo itu berbagai cara. Ada pakai UVA atau untuk pakai sinar atau pakai obat ya. Obat-obat juga ada untuk dipakai, nanti dijemur dulu. Nah, itu ada proses-prosesnya, dan pengobatan vitiligo biasanya agak sulit, butuh waktu dan butuh kesabaran gitu. Oke, Ya, baik. jadi lebih baik nanti kirim aja biar nanti kita analisa lebih tepat, karena warna putih itu bisa penyebabnya macam-macam gitu.
Oke, baik. Jadi nanti bisa dikirimkan ya via Instagram kita, Bu Marliana di Boleh. Riau ya, @bincang1.id.tv. Nanti kita akan sampaikan ke Dokter Sukma supaya nanti bisa didiagnosa apa kemudian penyakitnya dan bagaimana cara menanganinya. Oke, baik. Nah, dokter, mungkin boleh dijelaskan soal stadium dari si kanker kulit tadi untuk masyarakat kemudian paham bahwa sudah tahap mana kemudian kondisi mereka saat ini. Ya, kalau untuk mengetahui stadium itu biasa yang tadi dibilang kita pakai biopsi ya. Jadi kalau biopsi itu misalnya kita lihat apakah masih kita punya kulit kan ada kayak epidermis, dermis, lapisan. kutis. Sebenarnya pembagiannya ada beberapa sih, ada yang pakai TNM. Jadi tumornya berapa ukurannya, kemudian nodul kelenjarnya ada metastasis atau tidak. Jadi ada beberapa pembagian ya. Jadi kalau misalnya kita biopsi terus kita lihat kayak misalnya hanya masih di epidermis bagian atas itu biasanya masih 1 atau 0 ya. Terus baru 1 itu udah masuk ke bagian dermis atas ya. Kemudian nanti masuk ke dermis yang ke bawah, kemudian ke seluruh dermis, baru sampai ke dekat ke pembuluh darah. Jadi ya itu biasa kita biopsi kan kita ambil kulitnya. Betul. Nah di situ nanti dilihat dia punya kanker sampai lapisan mana. Nah, jadi harus dilakukan biopsi dulu, baru kita bisa tahu. Atau kalau udah menyebar ke kelenjar getah bening, ya kelenjar getah beningnya yang ukurannya 3 cm atau 3 sampai 6, lebih 6, atau udah kiri kanan atau seluruh badan. Jadi itu ada stadium-stadiumnya. Jadi ada pakai TNM, ada pakai stage 1, 2, 3, 4. Jadi itu nanti harus dilakukan biopsi baru kita bisa tahu, oh ini stadium sekian gitu. Baik, dan itu harus kemudian melakukan pemeriksaan ya kepada dokter kulit masing-masing gitu ya, baik. Untuk tahu bagaimana kondisi dari si stadium kanker kulit kita, baik. Dokter semua kita akan jeda dulu ya dok ya, nanti di segmen berikutnya kita juga akan berbagi tips bagaimana kemudian cara menjaga kesehatan kulit. Tadi kan sudah ya di segmen pertama tentang makanan, nah apakah kemudian gaya hidup juga kemudian berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita. Kita akan bahas nanti ya pemirsa, usai jeda kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sebelum masuk ke tips kesehatan soal bagaimana kita menjaga kesehatan kulit, dokter mungkin pertanyaan terakhir untuk pengobatan. Bagaimana dengan mereka yang sudah mengalami atau didiagnosa kanker kulit terkait proses-proses pengobatan atau tahap-tahap pengobatan yang harus mereka lalui, dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita menemukan pada stadium dini, ya contohnya kan kalau karsinoma sel basal itu ada dini dan lanjut. Kalau dini kan masih padat satu utuh. Kalau lanjut udah jadi kayak luka gitu. Nah biasanya kita operasi. Kalau untuk karsinoma sel basal itu begitu kita operasi biasanya udah bersih, bagus. Ya pengalaman saya kan, saya banyak melakukan operasi karsinoma sel basal, yaitu begitu dioperasi biasanya hasilnya bagus karena kita tahu batas-batas dari kanker kulitnya ya. Jadi kalau kita lagi operasi, kalau kita jepit, kalau misalnya kulitnya bisa kayak kita jepit pakai pinset, kalau dia putus berarti dia situ masih rapuh, berarti masih ada kanker kulitnya ya biasanya. Terus kita kalau jepit udah tarik udah kenyal itu biasanya tidak ada kanker kulitnya lagi. Jadi kalau kita sebatas itu biasanya untuk karsinoma sel basal itu bagus hasilnya, tidak akan kambuh lagi. Nah, kalau yang agak bermasalah itu karsinoma sel squamous sama melanoma malignum ya. Jadi kalau karsinoma sel squamous itu paling sering kan berhubungan dengan luka ya. Jadi itu biasa kalau di operasi juga kadang-kadang kita tempel kulit ya, ambil kulit tempat lain untuk tempelin gitu. Saking luasnya. Kalau udah ada metastasis, biasa kita kerjasama dengan dokter onkologi untuk kemoterapi ya. Kalau melanoma malignum itu adalah di antara 3 ini yang paling ganas itu melanoma malignum. Jadi dia bisa menyebar ke seluruh badan lewat pembuluh darah, lewat pembuluh limf. Jadi itu bisa nyebar cepat. Nah itu kalau udah kayak gitu, biasa kita dokter kulit udah tidak tangani, kita kembalikan ke dokter onkologi gitu. Seperti itu. Jadi tapi kalau masih kecil kita operasi agak luas itu untuk kanker kulit yang melanoma tetap hasilnya bagus kalau masih kecil.
Yang Oke, tadi baik. baru perubahan-perubahan dikit gitu. Ya. Jadi sedini Yang mungkin penting nggak. juga akan lebih baik gitu Iya. ya penanganannya, baik. Oke. Betul, betul, sedini mungkin. Jadi pernah saya jalan-jalan di mall ya, saya kan tipe visual, jadi kalau Mhm. begitu lihat tek gitu, pasti, "Oh itu ada kanker kulit," gitu kan. Datangin, "Maaf ya Pak, saya dokter kulit, saya ini nggak Oke, bagus Pak ya, ini kanker kulit," gitu. Nah, kadang-kadang mereka bilang gini, "Enggak kok, nggak apa-apa, ini dari dulu nggak apa-apa," gitu. "Oh oh oke. ya, oke oke, maaf," Oke, gitu. baik. Ya Setidaknya kira-kira sudah gitulah. mengedukasi ya dan juga Iya betul. menginformasikan, baik. Dokter, Iya kita akan benar masuk benar. ke tips-tips nih soal bagaimana menjaga kesehatan kulit. Istirahat yang cukup. Nah, seberapa manfaatnya kemudian istirahat ini terhadap kesehatan kulit kita? Ya, jadi pada saat kita istirahat itu bukan hanya kulit kita aja, seluruh tubuh Mhm, kita kan kadang kita kalau kerja capek mhm. butuh istirahat untuk Ya. mengembalikan lagi sel-sel. Kan kalau kita setiap hari sel ada yang Mhm, rusak. Nah, itu butuh untuk sel-sel dikembalikan lagi, tumbuh lagi yang baru, ganti yang mhm. mati. Nah, jadi bukan hanya tidur aja, Ya. dari gizinya kita tadi kan sudah dibahas ya oleh dokter gizinya. Nah, itu dari Oke. gizi kita, tidak merokok, tidak Hmm, alkohol, jangan oke. stres. Itu harusnya paparan matahari salah satu Hmm, yang hmm, bikin hmm, kita hmm. kulit itu aging, Oke. kolagennya cepat rusak gitu. Oke, Gitu. baik. Berikutnya Hmm. ternyata rutin cuci muka juga, bisa memberikan manfaat atau kesehatan untuk kulit ya, Dok, ya? Benar nggak sih atau justru sebaliknya? Tergantung jenis kulitnya. Kalau kulitnya Hmm, berminyak, memang kita anjurkan lebih sering cuci mhm, muka karena minyaknya kan banyak. Jadi kalau mhm. minyaknya banyak kan kadang-kadang kalau ada debu nempel, jadi menutupi pori-pori. Jadi kita anjurkan tetap Ya. cuci muka yang bersih, ya kan. Kalau lebih sering juga boleh. Tapi kalau untuk kulit yang agak kering ya, atau yang kering banget, ya yang umum aja 2 kali. Sesudah cuci perlu kasih pelembab yang cocok untuk Hmm. kulitnya gitu. Jadi ya tetap cuci muka perlulah gitu. Oke, baik. Tapi lihat lagi tadi kondisinya dan juga produknya ya. Jangan Iya. salah kemudian Ya memilih produk ya, produknya karena bahaya juga nanti ya ketika ya salah ya memilih ya produk. ya harus produk yang bagus, yang aman lah, yang ada BPOM-nya. Oke, baik. Berikutnya adalah menggunakan pelindung saat berada di bawah sinar matahari. Misalnya seperti sunblock seperti itu. Ini seberapa penting sih, Dok? Singkat saja. Sunblock itu penting lah kalau terutama kita kalau di matahari ya. Jadi karena itu memproteksi kulit kita dari paparan sinar Hmm, matahari sehingga kulit kita ya. tidak rusak atau tidak terbakar. Karena kalau terbakar nanti kulit kita cepat rusak. Jadi penting sekali Ya. dan biasa kita anjurkan di Indonesia ya minimal ada yang bilang Ya. 15 cukup, ada yang bilang 30 gitu. Kira-kira antara Hmm, itulah tergantung kita ke arah mana, baik. panas atau ke tempat yang terik gitu. Itu Baik. disesuaikan dengan SPF-nya aja. Baik, terima kasih Dokter Sukmawati. Sepertinya waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan lagi nanti ya dengan tema yang berbeda, mungkin dengan segmen yang berbeda juga. Terima kasih Dokter Sukmawati sudah berbagi informasi. Ya pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini Bincang Sehati. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Sehati besok dengan tema yang berbeda. Saya Imam Syari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.